Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Yesa Nur Fitriyanti dari Universitas Muhammadiyah Kuningan, Fakultas Farmasi Kesehatan dan Sains, Program Studi D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang data statistik apa saja yang terdapat pada jurnal yang saya ambil. Di sini, jurnal yang saya ambil yaitu tentang evaluasi penggunaan obat antihipertensi di rumah sakit. Selamat menonton! Untuk jurnal ini menggunakan data numerik karena data informasi menunjukkan besaran atau jumlah. Pengumpulan data ini menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh sang peneliti. Baik, di sini ada tabel 1 yang berjudul analisis deskriptif. Kenapa disebut analisis deskriptif? Karena analisis ini menggunakan data yang hanya menggambarkan keadaan suatu kelompok. Dalam hal ini juga, asesmen disajikan dalam bentuk yang lebih teratur dan jelas. Bentuk dari jenis statistik deskriptif ini adalah tabel. Analisis deskriptif dalam penelitian ini meliputi tepat indikasi, tepat obat, dan tepat dosis. Berdasarkan tabel 1, hasil penelitian menunjukkan tepat indikasi sebanyak 32 pasien, tepat obat sebanyak 32 pasien, dan tepat dosis sebanyak 44 pasien. Sedangkan yang tidak tepat indikasi sebanyak 18 pasien, tidak tepat obat sebanyak 18 pasien, serta tidak tepat dosis sebanyak 6 pasien. Dari tabel 1 dapat dikatakan bahwa pengobatan hipertensi belum sepenuhnya efektif. Kemudian dilanjutkan dengan tabel kedua. Pada tabel 2 berjudul analisis hubungan tepat indikasi, tepat obat, dan tepat dosis dengan efektivitas terapi. Tabel ini termasuk ke dalam statistika inference. Kenapa masuk statistik inference? Nah, jawabannya karena tabel ini menjelaskan suatu hubungan antar variabel yang dapat menghasilkan suatu pengambilan keputusan. Pada tabel 2, data yang dianalisis yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas meliputi tepat indikasi, tepat obat, dan tepat dosis. Sedangkan variabel yang terikat meliputi efektivitas terapi. Data yang diperoleh sebanyak 50 sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis hubungan ini menggunakan aplikasi SPSS. Pada tepat indikasi, hasil p-value yang didapatkan 0,239. Hasil ini menyatakan bahwa tepat indikasi tidak berhubungan dengan efektivitas terapi. Pada tepat obat, hasil p-value yang didapatkan adalah 0,239. Hasil ini menyatakan bahwa tepat obat tidak memiliki hubungan dengan efektivitas terapi. Terakhir, pada tepat dosis, p-value yang didapatkan 0,192. Hasil ini menyatakan bahwa tepat dosis tidak memiliki hubungan dengan efektivitas terapi juga. Oke, kita lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu tabel ketiga. Pada tabel ini berjudul analisis hubungan karakteristik pasien dengan efektivitas terapi. Tabel ini termasuk ke dalam statistik inference seperti pada tabel kedua. Hanya saja data yang dianalisis yaitu variabel pengganggu dan variabel terikat. Kenapa sih harus ada variabel pengganggu? Karena variabel pengganggu akan mempengaruhi hasil dari variabel bebas, sehingga menghasilkan hasil yang tidak sehat. Data yang diperoleh juga sama, terdapat 50 sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Pada karakteristik usia, didapatkan p-value 0,823, yang berarti usia tidak berhubungan dengan efektivitas terapi. Tetapi, secara teori, usia dengan efektivitas terapi terdapat hubungannya. Kemudian, pada karakteristik jenis kelamin, hasil p-value yang didapatkan 0,768, di mana perempuan lebih banyak mengalami hipertensi.
Hasil ini menyatakan bahwa jenis kelamin tidak berhubungan dengan efektivitas terapi. Tetapi secara teoritis, laki-laki beresiko mengalami hipertensi dibandingkan dengan perempuan. Kemudian pada karakteristik penyakit, penyerta hasil p-value didapatkan 0,768. Hasil ini menyatakan bahwa penyakit penyerta tidak berhubungan dengan efektivitas terapi. Namun secara teoritis penyakit penyerta dapat berhubungan dengan efektivitas terapi. Pada karakteristik lama menderita, hasil p-value yang didapat 0,684. Hasil ini menyatakan lama menderita tidak berhubungan dengan efektivitas terapi. Terakhir, pada karakteristik kepatuhan, hasil p-value yang didapatkan 0,002. Hasil ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kepatuhan dan efektivitas terapi. Oke, selanjutnya kita beralih ke tabel ketiga. Pada tabel ini berjudul Analisis Hubungan Karakteristik Pasien dengan Efektivitas Terapi. Tabel ini termasuk ke dalam statistik inference seperti pada tabel kedua. Hanya saja data yang dianalisis yaitu variabel pengganggu dan variabel terikat. Kenapa sih harus ada variabel pengganggu? Karena variabel pengganggu akan mempengaruhi hasil dari variabel bebas, sehingga menghasilkan hasil yang tidak sehat. Data yang diperoleh juga sama, terdapat 50 sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Pada karakteristik usia didapatkan p-value 0,823, yang berarti usia tidak berhubungan dengan efektivitas terapi. Namun, secara teori, usia dengan efektivitas terapi terdapat hubungannya. Kemudian, pada karakteristik jenis kelamin, p-value yang didapatkan 0,768, di mana perempuan lebih banyak mengalami hipertensi. Hasil ini menyatakan bahwa jenis kelamin tidak berhubungan dengan efektivitas terapi. Namun, secara teoritis, laki-laki beresiko mengalami hipertensi dibandingkan dengan perempuan. Kemudian, pada karakteristik penyakit penyerta, hasil p-value didapatkan 0,768. Hasil ini menyatakan bahwa penyakit penyerta tidak berhubungan dengan efektivitas terapi. Namun, secara teoritis, penyakit penyerta dapat berhubungan dengan efektivitas terapi. Pada karakteristik lama menderita, hasil p-value yang didapat 0,684. Hasil ini menyatakan lama menderita tidak berhubungan dengan efektivitas terapi. Terakhir, pada karakteristik kepatuhan, hasil p-value yang didapatkan 0,002. Hasil ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kepatuhan dan efektivitas terapi.